Selamat hari Natal semuanya, selamat menjelang tahun baru. Baik Bapak-Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat siang semuanya. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, kami hendak memberitakan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat memberitakan firman-Mu ini pada saudara-saudara kami yang saat ini, ya Tuhan, baik sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, dan berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami juga dapat memberitakannya dan juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 7 hingga ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis, mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman ini dari Yeremia 31, ayat 7 sampai 9 ini, Bapak-bapak mungkin selalu memperhatikan bagaimana di dalam tim bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai profesional, di mana dalam tim itu pasti akan ada keberagaman di dalam tim bapak dan ibu. Apakah bapak-bapak dan ibu telah memberdayakan setiap individu tersebut tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka? Juga apakah bapak-bapak dan ibu sebagai pimpinan perusahaan peduli dan bijaksana dalam memberikan bimbingan kepada tim bapak dan ibu dengan kasih? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di Yeremia 31 ayat 7 hingga 9 ini adalah uh, kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia, di mana di dalam Alkitab Ibrani uh, ini diambil dari perjanjian lama. Dan ayat-ayat ini terletak dalam konteks perjanjian baru yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Lalu bagaimana kita bisa melihat uh, dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9 ini? Yeremia kita tahu bahwa dia adalah seorang nabi Israel pada zaman kerajaan Yehuda. Ia melayani selama masa kehancuran Yerusalem oleh bangsa Babel, dan
pembuangan umat Israel. Kitab Yeremia mencakup periode waktu yang penuh penderitaan dan kesulitan bagi bangsa Israel. Dan Yeremia seringkali memperingatkan umat tentang hukuman yang akan datang akibat kemurtatan mereka. Nah, di sini Yeremia juga menyampaikan pesan penguburan dan pengharapan. Yeremia 31 ayat 7 sampai 9 ini adalah bagian dari nubuat Yeremia tentang pemulihan dan pengembalian umat Israel setelah masa pembuangan mereka. Nah, di ayat-ayat ini Yeremia menyampaikan janji-janji Allah tentang kebangkitan dan keselamatan. Pada saat itu umat telah terpencar dan akan dikumpulkan kembali, dan mereka akan bersukacita dalam perjalanan pulang ketika mereka pulang ke tanah perjanjian. Di Yeremia 31 ayat 9 ini juga kita bisa lihat adanya pemahaman teologis tentang kasih Allah dan keinginannya untuk memberikan harapan dan pemulihan kepada umatnya. Pesan ini memiliki dimensi teologis yang dalam karena mencakup pemulihan fisik dan spiritual. Kita lihat tadi ada penggambaran mengalir dalam buayan. Hal ini tentu menunjukkan kasih sayang dan kelembutan Allah terhadap umatnya. Di Yeremia ini kita bisa juga melihat pesannya agar kita mudah memahami, dan juga Yeremia merancang pesannya agar mudah dipahami oleh umatnya. Pesan pengharapan dan pemulihan ini ditujukan untuk menguatkan iman dan menghibur hati yang penuh kesusahan. Janji-janji tentang pemulihan dan keselamatan di tengah-tengah penderitaan memberikan umat Israel suatu pegangan dan keyakinan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa lihat bagaimana relevansinya buat bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan. Hal ini kita bisa lihat, hal ini menjadi inspirasi juga buat kita untuk ketika kita menghadapi masa sulit dan perubahan. Contohnya ketika umat Israel mengalami pembuangan, dan ini bisa kita lihat sebagai perusahaan atau organisasi dapat juga mengalami tantangan. Namun dengan kepemimpinan yang bijaksana dan keyakinan dalam pemulihan, maka akan terjadi perubahan positif. Juga di sini, di Yeremia ini, mendapatkan pesan kepada kita di mana Ali menunjukkan bahwa Allah sebagai pemimpin utama, yaitu pemimpin utama yang peduli terhadap kondisi umatnya. Nah, di dalam pimpinan yang Bapak lakukan di dalam kehidupan sebagai di dunia bisnis juga dapat mengambil contoh ini untuk menjadi pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Bukan hanya karyawan, juga pelanggan dan juga komunitas. Tentu di sini Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan, nubuat ini menyoroti visi jangka panjang dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perlu memiliki visi jangka panjang untuk organisasi Bapak dan Ibu. Kemudian mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dan membawa adanya suatu tujuan sehingga dapat berdampak positif baik pada dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih lama. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, apa yang kita bisa petik, pelajari dari Yeremia 31 hingga 78, hingga Yeremia 31 ayat 7 hingga ayat 9 ini, agar bapak-bapak sebagai pimpinan menjadi pemimpin yang sukses, yaitu pemimpin yang eksklusivitas dan selalu menghadirkan Tuhan. Ada dua hal yang akan nanti kita pelajari di sini, yaitu adalah inklusivitas dan keragaman. Yang kedua, kehadiran Tuhan sebagai pemimpin.
Bapak-bapak yang bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga pimpinan perusahaan, yang pertama adalah inklusivitas dan keragaman. Hal ini kita bisa lihat dari ayat 8. Di ayat 8 menyebutkan demikian. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Artinya apa? Kalau kita lihat di ayat 8 ini tentu ada penegasan tentang janji Tuhan untuk membawa kembali umatnya dari negeri utara dan dari seluruh penjuru bumi. Bahkan kita tahu bahwa yang buta, timpang, dan juga perempuan hamil dan yang bersalin akan dikumpulkan kembali dalam kumpulan besar. Di ayat 8 ini juga Tuhan menyatakan niatnya untuk mengumpulkan umatnya dari segala penjuru, termasuk mereka yang lumpuh dan yang sedang hamil. Ini menggambarkan adanya kasih dan kepedulian Tuhan yang melampaui segala kondisi fisik atau sosial. Penekanannya adalah kita bisa lihat dalam hal ini, dalam keadaan besar sedemikian besar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemulihan ini akan bersifat luar biasa dan melibatkan banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai pimpinan maupun sebagai para profesional, Bapak-bapak juga di dalam melaksanakan atau menerapkan di ayat 9 tadi ini, perlu bapak-bapak adanya menghargai keragaman dan kesetaraan, yaitu adalah menerapkan kebijakan keberagaman di lingkungan kerja dan memastikan bahwa setiap individu dihargai tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini tentu Bapak-bapak bisa memberikan kesempatan yang setara untuk semua karyawan, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau usia. Bapak-bapak juga perlu adanya memotivasi tim dengan harapan positif. Di sini kita bisa lihat bahwa dengan memberikan visi positif tentang masa depan perusahaan tentu akan memberikan harapan bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mencapai kesuksesan mereka, yaitu dengan cara mengkomunikasikan rencana dan tujuan perusahaan secara terbuka, termasuk langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya pemulihan dan pengumpulan. Di sini kita di ayat 8 ini kita bisa lihat bapak-bapak sebagai pemimpin harus memimpin proses pemulihan dan pengumpulan sumber daya, yaitu dengan cara mengatasi kesulitan atau kegagalan dengan rencana pemulihan yang terstruktur. Bapak-bapak harus bisa memanfaatkan potensi dari berbagai lapisan organisasi yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu perlu adanya pemulihan dan kumpulan. Di sini kita lihat Tuhan berjanji untuk mengumpulkan umatnya dari berbagai tempat, bahkan dari ujung-ujung bumi. Tentu sebagai profesional, bagi pimpinan perusahaan, dapat mengambil inspirasi untuk memulihkan dan mengumpulkan kembali sumber daya, talenta, dan keahlian dari berbagai sumber global. Bapak-bapak dan ibu juga adanya perlu pemulihan dari kesulitan. Di sini digambarkan di ayat ini, di ayat 8 ini, yaitu adalah pemulihan dan pengumpulan orang-orang dari segala kondisi sulit. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dapat memahami bahwa dalam menghadapi tantangan, penting untuk membangun kembali semangat tim dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan. Juga bapak-bapak dan ibu perlu adanya pemulihan dari keragaman. Artinya di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa
Tuhan mengumpulkan umatnya dari berbagai latar belakang, termasuk yang buta matanya dan yang pincang kakinya. Dalam konteks bisnis, pemimpin perusahaan dapat belajar untuk menghargai dan memanfaatkan keberagaman di antara karyawan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu pemulihan dan pengumpulan. Hal ini kita bisa lihat dengan mempertimbangkan upaya pemulihan dan pengumpulan dalam konteks bisnis, seperti restrukturisasi perusahaan atau perbaikan setelah masa sulit. Bapak-bapak bisa menciptakan strategi untuk mengumpulkan potensi dari berbagai lapisan karyawan, termasuk yang dianggap buta mata, tanda kutip, atau lumpuh tangan, tanda kutip. Bapak-bapak sebagai profesional juga bisa melakukan adanya membawa pulang yang tersesat. Di sini bapak-bapak sebagai profesional dapat memprioritaskan pembinaan dan pengembangan karyawan yang mungkin sedang menghadapi kesulitan atau kebingungan. Di Yakobus 5 ayat 19 mengatakan, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik." Bapak-bapak maupun bapak-bapak dan ibu, para profesional, bapak dan juga perlu adanya kumpulkan dari segala penjuru. Di sini kita lihat bapak-bapak sebagai pimpinan dapat mencari bakat dari sumber daya, dari berbagai sumber untuk memperkuat dan memperkaya tim bapak dan ibu. Di Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya inklusivitas dan keragaman. Artinya di sini adanya kumpulan yang mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang-orang buta, pincang, perempuan hamil, dan bersalin, anak-anak dan juga anak-anak mereka. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dan juga sebagai profesional dapat menerapkan konsep inklusivitas, yaitu memperhatikan keberagaman dalam tim dan juga memberdayakan setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kondisi. Di Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah kehadiran Tuhan sebagai pemimpin. Kita bisa pelajari di ayat 9 ini mengatakan, "Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku." Di ayat 9 ini menggambarkan perjalanan pulang umatnya dengan tangisan dan doa. Namun Tuhan berjanji untuk membimbing mereka ke mata air yang datar dan jalan yang lurus, sehingga mereka tidak akan tersandung. Pernyataan "sebab aku adalah bapa bagi Israel dan Efraim adalah anak sulungku" yaitu menekankan hubungan kasih dan perlindungan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Di ayat 9 ini juga Tuhan menunjukkan kelembutannya dalam membimbing umatnya. Meskipun umatnya datang dengan ratap tangis dan permohonan belas kasihan, Tuhan akan membawa mereka ke mata air
ke mata air, yaitu sumber kehidupan dan penghiburan. Penggambaran ini menyiratkan pemimpin ilahi yang penuh kasih dan peduli, serta janji bahwa mereka tidak akan tersandung atau sesat karena Tuhan sendiri menjadi Bapa bagi Israel. Tentu sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, bapak-bapak dalam ini kepingin menerapkan ayat 9 ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu dilakukan di sini itu adalah bapak-bapak dan ibu perlu adanya pemulihan dan keterlibatan karyawan. Di sini bapak-bapak mengakui bahwa setiap organisasi dapat mengalami ketantangan dan kesulitan. Pemimpin perusahaan harus siap mendengar dan memahami masalah karyawan. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu bisa membangun lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, termasuk menyediakan pelatihan dan pengembangan. Juga bapak-bapak dan ibu bisa mendorong komunikasi terbuka dan memfasilitasi sesi doa atau refleksi bagi karyawan yang membutuhkan dukungan ekstra. Juga bapak-bapak dan ibu perlu menjalin hubungan yang kuat dan mendukung. Di sini bapak-bapak dan ibu di ayat 9 ini membangun hubungan antar karyawan dan pimpinan yang didasarkan pada saling percaya, dukungan, dan kerjasama. Caranya bisa menyediakan platform untuk berbagi pengalaman dan dukungan, termasuk fasilitasi sesi tangisan atau doa dalam konteks kebersamaan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu bimbingan dan penuangan doa. Di ayat 9 ini, bapak-bapak diajari sebagai inspirasi, pemimpin harus memberikan bimbingan dan dukungan spiritual kepada tim. Juga bapak-bapak adanya memfasilitasi keseimbangan antara aspek profesional dan spiritual. Bapak-bapak bisa membuka ruang untuk komunikasi terbuka dan juga penuangan doa dalam konteks profesional. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kepemimpinan yang peduli. Di ayat 9 ini kita diajari bagaimana sebagai pemimpin harus seperti seorang bapak, peduli terhadap kebutuhan dan perkembangan tim. Yaitu dengan caranya bapak-bapak bisa menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Bapak-bapak bisa membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Di ayat 9 ini juga bapak-bapak perlu adanya ketertiban dan kecerdasan emosional. Bapak-bapak sebagai pimpinan, bapak harus membimbing dengan bijak, menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kesulitan. Yaitu dengan cara bapak-bapak bisa memberikan arahan dan bimbingan yang jelas. Pertahankan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya visi dan kejelasan. Di ayat 9 ini kita diajari bagaimana menjadi pemimpin, yaitu pemimpin yang harus memiliki visi yang jelas dan memimpin dengan kepastian, yaitu dengan cara mengaplikasikan, mengkomunikasikan visi organisasi dengan jelas. Pastikan bahwa setiap langkah dan kebutuhan sejalan dengan tujuan bersama. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kehadiran Tuhan sebagai pemimpin. Di sini, di ayat 9 ini, kita bisa mendapatkan pesan bahwa Tuhan menjadi Bapa bagi Israel dan memimpin mereka dengan pengasuhan dan bimbingannya. Artinya bahwa bapak-bapak sebagai pimpinan maupun sebagai profesional dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang peduli, bijaksana, dan memberikan bimbingan kepada tim bapak dan ibu dengan kasih. Bapak-bapak dan ibu juga perlu menjadi seorang pemimpin menggembalakan dengan kasih.
kita bisa lihat analogi di sini, yaitu Tuhan sebagai gembala yang membimbing dan menuntun umatnya dapat menjadi contoh bagi bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan, yaitu kepemimpinan yang bijaksana melibatkan peduli terhadap kesejahteraan tim, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, dan memberikan bimbingan yang memadai. Bapak-bapak dan ibu juga perlu mengatasi keberagaman. Kita tahu bahwa di tim bapak dan ibu pasti muncul berbagai latar belakang dan kondisi. Hal ini tentu mengajarkan kita adanya nilai keberagaman. Di tempat kerja bapak dan ibu harus bisa menghargai perbedaan dan menghargai adanya perbedaan dan memanfaatkannya untuk keuntungan bersama, yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja tim. Bapak dan Ibu juga perlu pertumbuhan dan pengembangan. Sebagai pimpinan perusahaan, Bapak dan Ibu dapat merenungkan tentang bagaimana membimbing dan mengarahkan tim Bapak dan Ibu menuju pertumbuhan, baik secara pribadi maupun secara profesional. Hal ini tentu sejalan dengan konsep bahwa Efraim adalah anak sulung, menyoroti tanggung jawab untuk membimbing dan mendukung perkembangan orang lain. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kepemimpinan sebagai panggilan. Di ayat ini dapat mengingatkan pemimpin bahwa peran bapak dan ibu bukan hanya tentang tugas dan tanggung jawab, tetapi juga panggilan untuk membimbing dan memimpin dengan kasih. Bapak dan Ibu juga perlu adanya pemimpinan duli. Artinya, Allah menyatakan kepeduliannya terhadap yang lemah, termasuk perempuan hamil dan yang sedang melahirkan. Bapak sebagai pemimpin perusahaan dapat meniru sikap kepedulian ini dengan membentuk kebijakan dan praktik yang mendukung karyawan yang membutuhkan perhatian khusus. Bapak dan Ibu juga perlu menghadapi tantangan bersama. Penggunaan kata bersama-sama dan sebagai kumpulan besar, yaitu menekankan pentingnya mengatasi kesulitan bersama-sama. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dapat mengajarkan nilai-nilai seperti solidaritas, kolaborasi, dan dukungan tim di tengah-tengah tantangan bisnis. Bapak dan Ibu juga perlu adanya bimbingan dan perlindungan. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membawa dan membimbing umatnya dengan sungguh-sungguh. Artinya, bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan bisa mengambil contoh ini untuk memberikan bimbingan dan perlindungan kepada tim bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga perlu adanya peran pemimpin sebagai bapak. Allah menyebut dirinya sebagai bapak bagi Israel. Bapak-bapak sebagai pemimpin perusahaan dapat memahami tanggung jawab bapak dan ibu sebagai figur paternal yang memberikan arahan, perlindungan, dan dukungan kepada anggota tim bapak dan ibu. Bapak dan ibu juga perlu pendampingan dan bimbingan. Artinya, sebagai pimpinan perusahaan, dapat mengambil peran sebagai pendamping dan pembimbing bagi karyawan, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan, yaitu adanya bapak-bapak bisa membangun budaya perusahaan yang peduli dan memandu karyawan ke arah yang benar. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya kembali ke jalan yang lurus. Artinya di sini bapak-bapak bisa menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan bisnis, yaitu dengan cara mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Di ayat 9 ini juga bapak-bapak dan ibu kita bisa pelajari adanya tangisan dan doa. Di sini bapak-bapak sebagai profesional bisa mengakui dan mengelola emosi dalam lingkungan kerja, terutama saat menghadapi kesulitan.
mendorong kolaborasi dan dukungan antar karyawan melalui saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Bapak dan Ibu juga bisa perlu melihat adanya membimbing dengan kasih, yaitu Bapak-bapak sebagai pimpinan dapat membimbing dan memimpin tim dengan kasih dan kepedulian, terutama kepada mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Di Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak-bapak dan ibu juga perlu adanya menghindari hambatan dan kesalahan. Artinya di sini sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, menghindari hambatan dan kebijakan yang dapat menghambat kemajuan. Kisah Para Rasul 2 yang 44 mengatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bapak-bapak dan Ibu, di ayat 9 ini kita bisa juga melihat adanya menyadari kasih Bapak. Di sini, Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan dapat menunjukkan kasih sebagai bentuk kepemimpinan yang bijaksana dan memberikan perhatian pribadi kepada karyawan. Di 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan perusahaan, di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 dapat kita lihat di sini adalah di 2 Korintus 3, di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 katakan demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari Yeremia 31 ayat 7 sampai 9 ini, kita dapat lihat bagaimana hal ini membimbing kita sebagai profesional maupun sebagai pimpinan untuk mengakui dan bersyukur atas peran Tuhan dalam kehidupan dan tanggung jawab Bapak dan Ibu terhadap masyarakat. Hal ini juga penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip rohania ini dapat memberikan dasar yang kokoh untuk kepemimpinan etis dan kontribusi positif pada masyarakat dan bangsa. Di Yeremia 31 ayat 7 hingga 9 ini juga dapat kita lihat adanya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam konteks bapak-bapak sebagai profesional sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memperkuat tim, dan memimpin dengan kasih, sejalan dengan nilai-nilai Alkitab. Bapak-bapak kita bisa lihat di sini, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan aplikasi dari sini, bapak-bapak kita bisa mempelajarinya. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, oleh karena itu hari ini kami akan mengucapkan selamat menjelang tahun baru 1 Januari hingga tahun 2024. Semoga bapak-bapak dan ibu dalam kasih karunia Tuhan beri kesehatan hingga mencapai tahun 2024 ini. Dan ini
ayat-ayat ini bisa menjadi refleksi kita buat bersama untuk menghadapi tahun depan. Demikianlah firman Tuhan. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami telah membacakan firman-Mu Tuhan dan juga memberitakan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami mendapatkan bagaimana kami jadi pemimpin yang baik ya Tuhan, memiliki inklusivitas dan juga selalu percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan berserta dengan kami untuk dapat memberitakan firman-Mu ini dan sebagai pimpinan juga ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pemimpin yang selalu setia kepadamu, selalu memberikan hati kebijaksanaan yang baik kepada saudara-saudara kami. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.